Bab 1037. Nyonya Cheo. Jadi Glenn selalu menjadi anak yang pengertian, dia tidak ingin Mommy mengkhawatirkannya lagi. Sama seperti tadi, jika diubah dengan anak kecil yang lain, mereka pasti akan menangis dan minta untuk dipeluk, tetapi dia tidak, terlebih lagi ketika dia merasa ingin menangis, dia langsung memutuskan panggilan, dan tidak berani memberitahu Audrey Han. Glenn tahu Mommy selalu mencintainya, dia juga selalu mengerti dengan Mommy. Namun, Mommy memang membutuhkan perhatian, dan seseorang tidak membutuhkannya. Sehingga Glenn berpikir beberapa saat, kemudian mengangkat kepalanya lagi, lalu mengeluarkan ponselnya dan menelepon Colden Ye. Saat ini di Yes Corp, Colden Ye dengan wajah yang dingin berjalan ke dalam ruang rapat, tetapi tiba-tiba ponsel di sakunya berdering. Dia sedikit mengerutkan alisnya, tadi dia masih belum sempat mematikan suara ponselnya ketika masih ke dalam. Colden Ye mengeluarkan ponselnya, ketika ingin mematikan suara ponselnya, dia melihat di atas layar bahwa panggilan itu berasal dari anaknya. Glenn. Untuk apa anak ini meneleponnya sekarang? Bagi Colden Ye, tidak ada yang lebih penting daripada rapat. Jika ada, itu hanyalah wanitanya. Tentu saja, selain wanitanya, masih ada satu putranya. Dia adalah Cheo, sehingga semua orang juga tidak berani berkata apa-apa ketika melihatnya memegang ponsel. Colden Ye mengerutkan bibirnya, dan menerima panggilan tersebut. Ada apa? Setelah panggilan video tersambung, Colden Ye langsung melihat wajah anak tersebut di dalam layar. Anak tersebut terlihat kesal, terlihat seperti merasa tidak puas. Colden Ye sedikit mengerutkan alisnya, apakah dia telah melakukan kesalahan pada anak ini? Karena dia terlihat marah sekarang. Glenn sama sekali tidak menjaga harga diri Colden Ye, dan langsung berteriak, "Daddy yang jahat." Ketika suaranya yang imut muncul dari dalam ponsel, para pejabat tingkat menengah dan tinggi terkejut, kemudian saling bertatapan. Beberapa saat kemudian semua orang baru sadar, apakah Cheo Ye cilik telah menelepon Cheo Ye mereka. Mereka mengetahui Tuan Muda Ye memiliki putra, dan mereka mengetahuinya ketika Audrey Han mulai menerima jabatan. Saat itu anak itu datang bersama dengan Audrey Han ke kantor. Karena ada banyak orang yang tidak menerima Audrey Han di saat itu, selain beberapa orang yang telah dijelaskan oleh Arthur Xiao, orang yang lainnya merasa Audrey Han tidak dapat diandalkan. Terlebih lagi sebuah perusahaan Yes Corp yang baik, harus diberikan kepada seorang wanita, ini membuat mereka merasa tidak senang. Suatu hari Audrey Han datang bekerja, dan di sisinya bertambah seorang anak kecil. Anak kecil ini sangat mirip dengan Colden Ye. Tetapi juga berbeda, Colden Ye selalu terlihat dingin, dan sulit untuk berdekatan dengan orang, dan juga sulit untuk ditebak. Tetapi anak kecil ini berbeda. Dia dapat dengan patuh memanggil orang lain paman, dan bibi, memanggil hingga melukuhkan hatimu. Ketika tidak menyadarinya, mereka baru menyadarinya bahwa mereka telah menerima Audrey Han tanpa sadar. Semua orang tiba-tiba merasa tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Meskipun mereka berdua tidak mengadakan acara pernikahan, tetapi anak ini sudah sebesar ini, terlebih lagi penampilannya sangat mirip dengan Cheo Ye, sama sekali tidak perlu diragukan. Meskipun sekarang Audrey Han yang memegangnya, di waktu yang akan datang perusahaan akan tetap menjadi milik keluarga Ye. Jadi sekarang ketika mendengar suara Glenn, para pejabat menengah hingga tinggi tetap merasa sedikit terkejut, dan juga familiar. Kemudian mereka melirik lagi Cheo Ye dengan wajahnya yang dingin, dan membuat orang lain sama sekali tidak dapat merasakan kehangatan. Semua pejabat tingkat menengah hingga tinggi tiba-tiba merindukan masa-masa itu. Ketika tidak membandingkannya mereka tidak merasakan apapun, tetapi setelah membandingkannya baru merasakan berbeda. Bukan berarti mereka mengatakan Tuan Muda Ye mereka tidak baik, tetapi mereka hanya merasa Tuan Muda Ye benar-benar tidak seramah Audrey Han. Sebenarnya ketika rapat Audrey Han juga tidak begitu ramah, tetapi bagaimanapun dia adalah istri dari Colden Ye, meskipun dia memiliki banyak saham di tangannya.
Tetapi sikapnya kepada pejabat tingkat menengah hingga tinggi tetap sangat ramah, tidak seperti Golden Ye yang bersikap dingin, acuh tak acuh, yang akan menolak seluruh saran yang dia rasa tidak baik. Baiklah, seharusnya permintaan mereka terlalu banyak. Karena mereka tidak hanya menginginkan Golden Ye yang sangat sigap dalam mengatasi masalah, tetapi di waktu yang sama mereka juga berharap Cheo Ye memiliki keramahan seperti Audrey Han. Lupakanlah, ini hanya dapat dipikirkan saja. Di saat ini, suara yang menggemaskan kembali muncul dari panggilan video. Ini sudah berapa lama? Kapan kamu akan menjemput aku dan kakek buyut pulang ke rumah? Mengungkit hal ini, alis Golden Ye sedikit mengerut, bibirnya yang tipis juga mengerut, kemudian dia menjawab Glenn dengan satu kata. Secepatnya. Seketika wajah Glenn menjadi terlihat kesal. Secepatnya itu seberapa cepat? Apakah ada batasan waktunya? Dedi jahat ini tidak berguna. Setelah mendengar ucapannya, alis Golden Ye menjadi semakin mengerut. 1 minggu. Glenn mengedipkan matanya. 1 minggu. Dedi akan menjemputku dan kakek buyut dalam waktu 1 minggu. Golden Ye mengangguk, paling lambat 1 minggu. Glenn merasa puas dengan jawaban ini, namun dia tetap membuat dirinya terlihat tidak puas. Baiklah jika 1 minggu, kalau begitu aku dan kakek buyut akan menunggu. Oh iya, tidak boleh memberitahu hal ini kepada Momi. Dia tidak ingin membuat Momi khawatir. Membuat Dedi seorang diri kerepotan sudah cukup, bagaimanapun Dedi dahulu telah membuat Momi menderita, sekarang biarkan Dedi merasakan lebih banyak penderitaan, Glenn baru dapat merasa adil. Golden Ye menatapi wajah di dalam layar ponsel yang mirip dengannya, saat ini anak itu mengeluarkan ekspresi yang terlihat arogan, dan tetap dapat menyentuh hatinya, jempolnya yang besar dengan pelan menyentuh wajah Glenn di dalam layar. Bagaimanapun dia ini adalah anaknya, meskipun anak ini tidak biasa, dan hanya dapat merepotkan Dedi, tetapi, mereka memiliki hubungan darah yang harmonis. Dan juga anak ini dilahirkan oleh Audrey Han sendiri. Berpikir sampai sini, tatapan Golden Ye sudah tidak mengerut seperti sebelumnya, sekarang tatapannya menjadi terlihat lebih lembut. Tenang, aku lebih tidak berharap Momi mengkhawatirkan hal ini, tetapi kamu, jangan tanpa sengaja membocorkannya ketika sedang bertelepon dengannya. Glenn mendengus, aku tidak begitu bodoh, Dedi yang jahat. Tut. Mungkin karena dia sedang kesal, dia langsung memutuskan panggilannya. Glenn yang aktif sudah menghilang dari layar ponsel, dan digantikan dengan layar utama ponsel. Ketika Golden Ye melihat kejadian ini, dia tercengang, kemudian mematikan ponselnya, dan memasukkannya ke dalam saku. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia menyadari seluruh pejabat menengah hingga tinggi sedang menatapnya. Semua orang terlihat senang, terlihat seperti masih belum puas mendengar perbincangannya dengan Glenn. Golden Ye sedikit tersenyum, seketika aura pada tubuhnya menjadi muram. Apakah sangat bagus? Dia bertanya. Setelah para pejabat menengah hingga tinggi mendapatkan pertanyaan seperti ini, mereka segera menarik pandangan mereka, kemudian dengan canggung menutup mulut mereka dengan tangan. Bahkan ada seorang pejabat tua tertawa, hubungan Cheo Ye dan Cheo Ye cilik benar-benar sangat baik, hahaha. Suara tawaannya besar, mungkin karena merasa canggung, jadi orang lain juga mengikutinya. Benar-benar, sangat membuat orang merasa iri. Wajah Golden Ye menjadi muram. Nyonya Cheo kita memang hebat, memberikan Cheo Ye kita Cheo Ye cilik yang begitu menggemaskan, terlebih lagi Nyonya Cheo juga sangat dermawan. Dahulu ketika Cheo Ye belum kembali ke perusahaan, Nyonya Cheo lah yang telah mengurusi seluruh perusahaan. Bersambung.